Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini tanggal berapa ya? 28 Maret, jam 12.47. Hari berapa ya? Puasa. Lupa lagi. Kayaknya hari ke-6 deh. Hari ke-6 puasa. Oke guys, kita lanjut lagi. Open slide, effective communications. Kemarin kita tuh berhenti di sini ya. Knowing communication style. Knowing, mengetahui gaya komunikasi kita. Nah, eh, belum ada yang komen nih di video YouTube sebelumnya tentang hasil dari penilaian gaya komunikasi Anda ya, misalkan kalau mau nanti kita diskusikan. Jadi dari hasil ini kemudian kita dapat mengetahui kita tuh lebih condong atau lebih prefer itu yang paling disukai gaya ngomongnya, gaya menyampaikan informasi itu seperti apa. Ada yang gaya langsung berucap, menggunakan gestur, menulis, menggunakan storytelling, cerita dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan bahas. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya teman-teman mau dibahas nih tentang komunikasinya, nanti kita akan bicara banyak nih terkait yang ini gitu ya, penjelasan-penjelasan seperti ini. Tuh, nanti kita akan banyak bahas seperti apa komunikasi teman-teman semua gitu terkait dengan hasil metode FARC yang melalui websitenya pengujian. Nah, di video sebelumnya juga dibahas kan, jadi ada tiga types of komunikasi. Jadi kalau kita sering bicara ya, sering mendefinisikan sebuah komunikasi itu biasanya para trainer atau mungkin para atau orang-orang lain yang berkecimpung di bidang public speaking itu selalu membicarakan bahwa ada dua hal eh, jenis komunikasi yaitu verbal dan non verbal. Nah, ada satu lagi sebenarnya mau Mas Rai tambahkan, ada written. Sebenarnya bisa masuk ke non verbal kali ya. Tapi untuk bisa memisahkan antara non verbal dan verbal, sorry, non verbal dan written, jadi written-nya mungkin saya keluarkan. Kalau misalkan memang ada beberapa orang yang menganggap written itu bagian dari. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara di video sebelumnya, ini kan terkait dengan respect ya. Respect itu kalau kita nggak, kalau misalkan banyak orang nggak ngerti dengan verbal, dengan non verbal, lalu apalagi solusi yang perlu diberikan pada lawan bicara kita kalau misalkan dengan verbal non verbal nggak sampai gitu ya, salah satunya adalah dengan writing, dengan menulis gitu. Jadi ada tiga faktor ini, kalau verbal nggak kena nggak bisa, tambahkan dengan non verbal, tambahkan dengan writing gitu. Makanya siklusnya ini sebenarnya apa ya, ini kalau dibilang tuh siklusnya saling, ini kalau ini saya gini kan ya, saya ganti ini ya, nah seperti itu tuh siklusnya verbal. Jadi kalau written itu mendukung verbal gitu ya ceritanya dia. Written itu juga mendukung non verbal. Nah, gitu. Nah, gitulah. Jadi bagus ya. Jadi bagus. Nah, seperti itu tuh nanti siklusnya cara kita berkomunikasi. Jadi nggak ada verbal non verbal. Jadi ada tiga hal written. Anyway, kemudian pembahasan selanjutnya adalah kita lebih banyak fokus di video ini lebih kepada ke verbal komunikasi. Ini ya saya ke slide ya. Jadi kalau di slide ini pembahasannya itu seperti tiga 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 prosedur kali ya, bukan tiga type, tiga prosedur. Kayaknya bagusan prosedur sih kalau dibilang ya. Jadi tiga prosedur of komunikasi. Tahapan pertama kan gitu. Tahapan pertama adalah verbal, kemudian dia ditunjang dengan non verbal. Oh, ini berarti animasinya non verbal, verbal, non verbal. Bentar ya, guys. Non verbal, non verbal.
Ini seharusnya written. Ini lainnya ke sini. Ini lainnya ke sini. Jadi 3 prosedur dalam komunikasi yang harus kita kuasai. Yang pertama, langkah pertama adalah verbal yang harus kita kuasai. Yang kedua adalah non verbal. Yang ketiga adalah written. Nah, di video kali ini kita akan bahas prosedur tahapan pertama, yaitu verbal communication, di mana what you are saying, apa yang bukan, it's not about what you are saying, but bentar ya guys, selalu ada hal yang baru. Kalau pas open slide itu selalu ada hal yang baru. Ini berarti step 1 gitu maksudnya. Langkah pertama gitu. It's not about what you are saying, ini akan kita turun ke bawah. Enak nih kalau gini, open slide tuh gini tuh, jadi seolah-olah ngajar, tapi it's not about what you are saying, but how you say it. Yang animasinya kita lihat. Langkah pertama adalah yang kita bahas adalah verbal communications. Verbal communication itu adalah tentang it's not about what you are saying, tentang tidak apa yang kau katakan, but how you say it. Nah, dalam hal ini verbal itu bagus. Shape. So we're gonna put all inside. Ini so gonna be this. So, bentar ya. Ini animasinya mesti kita pindahin dulu. Circle-nya ke sini. Tahap pertama untuk bisa bicara komunikasi adalah tahap pertama adalah verbal communication. Verbal communication adalah tentang it's not about what you are saying, bukan apa yang kita katakan, tapi melainkan bagaimana kita mengatakan. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengatakannya itu disebut kayaknya paraverbal dulu deh. Jadi konsepnya dulu yang disebut paraverbal. Ini mungkin di sini. Ini saya naik ke sini. Saya turunin. Langkah pertama verbal komunikasi adalah tentang bukan apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakan.
Ini kita sebut dengan paraverbals. Apa itu paraverbals? Paraverbal ada terdiri dari 3 hal komponen. Yang pertama adalah pitch, yang kedua adalah tone, yang ketiga adalah speed. Gimana guys? Much better than before. Oke. Ini kayaknya sama. Ini ntar ya, seharusnya kita nggak bahas yang ini. Cuman biar sekalian aja. Ini step kedua. Pindahin ke sini. Pindahin ke sini. Step. Nah, ini mungkin biar sama ya main di atas. Jadi mungkin saya pindahin ke like kayak ini loh, kayak yang di atas slide ini. Ini, guys, biar seamless, biar sama gitu. The most important thing communication is to hear what isn't being said. Ini mungkin is to hear. Ini berarti dia delete itu loh maksudnya. Rencananya mau sama sama main di atas di sebelumnya konsepnya tampilannya. Ini mungkin ketik. Is to hear what isn't being said. Gitu ya. Ini kayaknya di sini deh. Gitu. Jelek ya guys. Nah, gitu. Dan ini hmm, sorry. Jadi ini tuh kayak gini loh maksudnya tuh. Kayak gini. Dari sini, pindahin ke sini, ke sini. Ini tampilannya bersama yang di atas maksudnya. Sini, padahal kita belum bukan topik ini sebenarnya. Ini kemudian kita copy, back. Ini kita sebut body languages. Karena body language itu sebenarnya banyak ya. Nanti deh kita bicara body languages. Itu ada face, body languages. Ini kita coba copy. Ini apa ya? Face, wajah, ada lagi apa ya? Body position gitu loh maksudnya. Body position. Kemudian gestur, ada inilah, ada kayak tangan gitu, cuman saya ngambil nanti saya ubah lagi deh. Ini kita anggapin dulu ya.
Nah, gitu lah ya. Coba cek. Masih biar sama yang di atas. Oke. Oke. Nanti. Ini enggak? Oh, iya. Oke. Nah, cakep. Bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. So, di langkah kedua, prosedur komunikasi adalah tentang nonverbal komunikasi adalah is to hear what isn't being said. Jadi mendengar tanpa harus berbicara is to hear. Is to understand what isn't being said. Nah, tapi jangan mendengar ya. Kalimat yang tepat itu sebenarnya is to understand what isn't being said. Nah, cakep kalau ini. Cakep guys. Is to understand what isn't being said. Ini akan kita menggunakan teknik body language, tone face, body position, gesture dan sebagainya. Banyak. Nah, nilai yang kedua adalah ini juga harus kita rubah ya guys. Sebentar ya guys. Ini kita sekalian aja. Step 2. Step 3. Hmm, apa ya bahasanya apa ya? Maksudnya biasa sama kayak gini nih. It's about not. It's about apa ya? It's about apa ya guys? Nanti ya. Ini agak agak teorinya juga sebenarnya teori itu sih sebenarnya visualize atau mind mapping atau apa nanti nanti saya temukan teorinya ya. By the way sebenarnya ini kita mau bicara ini ya step 1. Oke kita lanjut dulu step komunikasi, verbal komunikasi. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya kita akan bahas verbal, di video selanjutnya kita akan bahas writing komunikasi. Ini juga nanti saya akan temukan cari dulu teorinya seperti apa. Oke, nah ini sebenarnya modul 2 nih. Modul 2 jadi kalau di apa namanya di slide ini modul 2 itu master verbal komunikasi. Jadi kalau di modul 1 di video sebelumnya kita sudah mengetahui gaya komunikasi kita. Yang pertama ada prosedur komunikasi tahapan pertama stage 1 adalah menjadi master of verbal komunikasi. Di Power of Speech, The Truth About Tone, The Strength of Speech ini bagian dari komponen paraverbal. It's not about what you say, but it's about how you say it. Paraverbals. Ini dia. Have you ever heard the saying, it's not what you say, it's how you say it? Ini mungkin nggak usah pertanyaan ya. By the way, slide ini baru ya. Oh ini baru ini nih. Tapi ini belum diperbaiki sebenarnya. Baru ini kemarin. Perasaan udah deh. Aduh nggak keset jangan-jangan. Oh nggak keset kali ya. Anyway, kalau saya lanjutkan dulu deh. Nah, ini yang maksudnya ini yang tadi it's not about what you say, it's not about is how you say. Gitu.
Nah ini sebenarnya kemarin tuh udah diedit sama saya ini. Ini nggak ada nih sebenarnya udah nggak ada lagi. Apa di bawah ya? Enggak ada yang belum. Di atas dia. Di atas dia belum diedit. Save berarti. Wadadidaw. Jadi gini. Oke. eh, kita tuh untuk bisa master verbal komunikasi, kita harus memahami tiga hal ini, yaitu pitch, tone, dan speech. Nah, untuk yang tipe verbal komunikasi ini, tentu saja yang harus banyak dikuasai sebenarnya adalah aural. Ini sih para aural ini. Ini juga sebenarnya udah dihapus nih. Oke, jadi aural. Jadi untuk para verbal ini seharusnya adalah aural. Nah, ini belum taksonomi sebenarnya nggak mau belum saya bahas. Aural itu terkait dengan ini ya maksudnya itu storytelling ini sebenarnya udah ini ya sudah apa namanya sudah saya ubah sebenarnya. Jadi ada slide di bawah itu. Nah ini kesimpulannya sebenarnya. Jadi untuk anda bisa berverbal komunikasi ada beberapa hal yang memang harus dikuasai yaitu adalah storytelling. Karena di verbal komunikasi ini kan kita banyak membahas tentang pitch, banyak membahas tentang apa namanya nanti di itu tinggi nada suara, tone itu tinggi nada ditambah mimik wajah maksudnya gitu ditambah kalau dibilang itu ditambah non verbalnya, micnya, tapi tetap fokusnya ke aural. Jadi yang ini nih sebenarnya slide udah nggak ada ini. Jadi jokes ini masuk semari. Ini anyway, nggak apa-apa. Nah ini ada banyak kursus juga kan yang teman-teman harus bisa kuasai, bisa menjadi master verbal. Iya banyak banyak hal yang perlu dipelajari di antara dengan storytelling itu tentang kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita itu tetap harus ada pitch, tones and speednya juga gitu. Di jokes ini ada salah satu tempat yang saya rekomendasikan adalah Komika ID-nya punyanya Bang Panji. Itu tuh ada apa ya? Mereka tuh ada namanya apa ya? Ada program untuk kayak bikin ada beberapa program lah yang terkait dengan bagaimana menyampaikan presentasi itu dengan PD itu kemudian ditambah dengan jokes. Saya lupa nama programnya, teman mungkin dicek aja di komika.id. Itunya apanya program grafik. Nah, ini saya rekomendasikan sana tuh bagus banget untuk yang aural. Karena di sini kan di dalamnya tuh ada ini ya para verbals. Nah ini nih. Nah ini yang slide ini nih sebenarnya udah saya pindahkan. Explanation, storytelling, jokes, ambience, sound, voice tone ini kan masuk ke. Nah ini sebenarnya udah saya delete nih guys. Nah ini ya explanation, kemudian visual itu dia menggunakan kemarin visual itu menggunakan thinking big apa sih? Bentar ya, saya lupa nama nama itunya tuh. Jadi kalau visual itu lebih kepada gestur sih sebenarnya. Gerakan tangan tuh gestur. Sebenarnya itu bukan bagian itu ya, bukan bagian nonverbal. Hmm, bagian nonverbal juga gestur. Maksudnya kalau ditambahkan dengan visual itu dia lebih kuat aja gitu. Ini sebenarnya saya hapus aja kali. Itu guys. Ini sebenarnya udah saya ganti sih beberapa hal. Ini slide gestur nih yang saya para verbal whiteboard. Ini sebenarnya udah saya hapus nih.
Ini sebutnya ini deduktif induktif. Kenal nggak? Tahu nggak deduktif induktif itu? Ya, saya tulis ya deduktif. Jadi deduktif itu kayak cara berpikir besar ke kecil atau kecil ke besar, itu yang namanya induktif kalau nggak salah ya. Kita searching aja lah. Deduktif adalah ide utamanya berawal dari persoalan pokok, itu maksudnya persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti kalimat kembali. Jadi eh, besarnya dulu baru dijelasin kayak kecil gitu loh maksudnya. Jadi kalau induktif malah kebalikan. Iya. Induktif memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan gagasan dari hal yang khusus ke hal yang umum. Jadi kalau induktif itu hal umum. Nah, visual, orang-orang visual itu biasanya dia menyampaikannya secara deduktif dia. Jadi nyampaikan besarnya dulu baru dikecilin. Tapi harus kadang kita harus bisa juga menyampaikan hal yang kecil kemudian menjadi yang besar. Hmm, gitu guys. Ini sebenarnya mau saya hapus, cuma sayang juga. Hapus aja lah ya. Note taking kalau yang ini sebenarnya. Jadi maksudnya yang mau saya tekankan di sini adalah ini seharusnya udah selesai nih, ada bagus banget, ada beberapa gambar, ada beberapa gambar lah ya terkait. Nah, eh, jadi anyway nanti saya bikin animasi. Jadi fokus menjadi master verbal komunikasi, fokus utama sebenarnya di para verbal, yaitu di aural. Di bagian ini adalah bagian inilah storytelling and jokes. Nah kalau ini sebenarnya uh, apa ya? Sorry sih, sorry. Sebenarnya ini ceritanya tuh kalau deduktif induktif itu seharusnya di sini nih. Visual itu lebih ke gestur sebenarnya. Ya, sementara ya. Sebenarnya image gitu. Kayak, oke guys, udah semua ya, udah hijau. Oh, bukan not taking sih. Kayak, ya not taking sih. Bukan not taking ya, not giving sebenarnya. Maksudnya yang gambar. Gitu ya. Gestur langsung, sementara gestur ya. Ini sebenarnya udah dihapus nih, struktur konsep. Strukturize, ntar ya guys. Ini penting nih untuk catatan saya. Jadi kalau nulis itu, nanti kalau teman-teman mau menjadi master verbal komunikasi, itu minimal tuh harus ada ini ya, apa ya? Kalau misalkan
dalam suasana resmi, presentasi lah, misalkan kita ambil presentasi, kalau tidak ada whiteboard, berarti teman-teman bisa tuh ngedraft atau menulis di slide secara online. Jadi ada presentasi langsung di slide. Nah, ini maksud strukturisasinya itu yang saya maksud adalah kalau teman-teman mau menjelaskan sesuatu itu mesti kayak kayak bullet points gitu loh. Kayak jangan ngacak lagi karena kan di storytelling di oral itu kita sudah menyampaikan secara deduktif atau induktif, pilihannya kan cuma itu. Nah nanti di tulisannya hal yang perlu ditulis itu dibikinnya strukturize. Itu bisa pakai bullet points, urutan ya, bullet point, numbering, gitu maksudnya tuh, dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita ngebahas, teman-teman mungkin ngebahas konsep, kalau itu nggak ada di slide atau ada di slide nggak apa-apa, tampilkan aja itunya slide-nya. Nah konsep ini itu kayak teman-teman kayak bikin Venn diagram gitu loh, maksudnya gambar-gambar gitu, walaupun mungkin ada di gambar cuma mungkin dijelaskan aja kan. Kalau di slide itu kan kadang nggak bisa masuk semua hal yang mau kita sampaikan kan, jadi salah satu strateginya adalah menulis di tempat lain, Venn diagram gitu loh maksudnya. Ini informasi teks itu maksudnya ya informasinya tercapai gitu. Ini saya hapus ya. Ya ke save kemarin tuh, padahal udah saya kerjakan tuh. Saya mau nampilkan, oh saat saya udah bagus gitu. Nah ini ya, ini sebenarnya hmm, mau saya tambahkan aja nih. Saya sayang kalau harus dihapus. Aural itu selalu bicara tentang cognitive dimension. Nanti nanti teman-teman masuk sini nih penjelasan saya. Yang kita bicarakan itu adalah tentang bagaimana siswa itu paham secara kognitif gitu. Nah, kalau kita bahas masalah visual, itu sebenarnya bahas masalah knowledge dimension. Itu ada tentang konsep, tentang fakta gitu. Jadi kalau ngomong itu kita nggak usah bicara, kita nggak bahas masalah konsep dan sebagainya, hanya penjelasan dari hal-hal yang perlu dibahas gitu. Konsepnya apa, teorinya apa gitu. Sama read and write juga gitu. Dia itu apa namanya? Knowledge dimension yang gitu. Gitu guys. Jadi saya hapus nih. Ini makanya ini ada penjelasan slide, whiteboard gitu maksudnya. Saya lihat. Nah, sementara ini belum saya update ini, aduh saya mohon maaf banget karena seharusnya ini sudah diupdate, ya. Ini juga biar hemat ini adalah nanti saya ganti menjadi ini nih, ini loh maksudnya, itu loh. Ini jadi ininya pitch, kemudian tones, mungkin ini ya pembahasan storytelling ya, penting kayaknya ya. Aduh, mesti ini ya, mesti kita buat juga ya storytelling itu ya. Deduktif itu apa gitu ya. Mau pilih yang mana, jadi ton. Oke deh, berarti nanti sorry guys, biar terakhir saya mau ngapus yang slide di atas ya. Speak. Nah, menarik kan, jadi ini mau saya hapus nih maksudnya tuh. Nah, seharusnya begitu guys, gitu slide-nya, jadi banyak ini tampilan orang. Ini juga mungkin saya mau rubah ya, bentar ya.
duplicated. Ini saya hapus mungkin. Tuh masuknya guys. Nah, guys, ini saya hapus. Nah, jadi cakep kan. Gitu. Oke, sampai segini dulu. Jadi apa yang harus dikuasai teman-teman di Master Verbal Komunikasi? Yang pertama adalah penguasaan pitch, tones, speed itu terutama. Nah, bagaimana menyampaikan ini adalah dengan storytelling, dengan jokes, dengan deduktif dan induktif. Nah, ini mungkin akan kita bahas banyak nih terkait dengan storytellingnya seperti apa, joke-nya seperti apa, deduktif seperti apa, induktif seperti apa. Nanti kita akan bahas di sini nih ya di video selanjutnya insya Allah. Ketemu lagi. Yo, jangan lupa like, subscribe, and comments biar saya tahu kira-kira bagus nggak video seperti ini dan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan di video selanjutnya. Thank you guys.